refleksi dari sistem politik yang kurang demokratis. Kecenderungan tidak demokrasi itu menjadi tempat terjadinya atau peluang terjadinya pelanggaran HAM serius ini. Orang berkuasa itu cenderung mau benar sendiri. Pembatasan-pembatasan atau penekanan-penekanan kepada rakyat itu terjadi di mana-mana. Nah, muncullah gejolak itu kan. Demokrasi kita belum mampu mengartikulasikan hak asasi manusia. Yang pegang kekuasaan di Indonesia ini ragu-ragu dengan demokrasi ini, terutama dengan hak asasi manusia. Kita akan lanjutkan menolak lupa, membahas tentang segala hal yang mungkin akan kita lupakan dan menjadi masalah setelahnya selama Reformasi 98. Saya masih bersama dengan Amiruddin Al-Rahab dan tadi sudah membahas tentang bagaimana hak asasi manusia sulit benar ditegakkan di Indonesia meskipun setelah 25 tahun Reformasi. Seperti apa sih sebenarnya peristiwa-peristiwa asasi manusia yang Anda alami selama sekian tahun dan Anda pelajari mungkin dari tahun 65 itu pola pelanggarannya itu bagaimana selain karena kekuasaan yang besar, lalu apa yang dialami oleh mereka yang jadi korban? Ya kalau kita lihat dari semua itu kan ada 16 peristiwa ya. 16 ya? Kesemuanya ya. Nah dari 16 peristiwa itu mulai dari, makanya saya katakan mulai tahun 2014 sampai 66 itu benang merahnya itu kan ada namanya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan lah misalnya. Nah kan itu yang mesti dikoreksi. Penyalahgunaan kewenangan kekuasaan menggunakan alat negara. Iya. Nah kan alat negara bersenjata ya bisa bersenjata bisa tidak. Ya itu yang mesti kita koreksi agar alat negara itu atau kewenangan itu tidak terus menerus seperti itu. Nah, cara mengoreksinya apa? Via pengadilan, nggak bisa pakai omongan kan? Nah, macetnya pengadilan itu membuat upaya itu tidak berjalan baik. Agar hari ini kita nggak tahu lagi nih, mana sih yang benar, mana sih yang enggak. Sementara korbannya nyata loh. Iya itu. Ya? Ini yang namanya, nih saya lihat nih ya, yang namanya Bung Wiji Tukulin. Ini orangnya kan nyata ini. Itu Marsinah ini. Sampai hari ini kita nggak tahu. Kemana dia? Ini masuk dalam kajian di Komnas HAM? Ya. Sebagai korban HAM? Kemana dia? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Ini kan? Nah itu hilang gitu aja. Hilang aja gitu. Bersama belasan orang yang lain. Nah, habis itu apa yang bisa kita pelajari di situ? Dia berulang. Karena yang lama tidak dikoreksi, terjadi lagi yang baru. Karena kita nggak tahu cara mengoreksinya gimana. Tidak mau mengoreksinya. Tidak mau mengoreksinya. Terjadi lagi, berulang lagi. Dah terjadi Tanjung Priuk, berulang lagi di Telang Sari, Lampung. Ya kan? Nah, habis itu terjadi lagi di Aceh. Yes. Nah makanya saya 2 minggu yang lalu kan di Aceh, ketemu sekitar 400-an keluarga korban ini kan. Itu yang tahun berapa di Aceh? Ya semasa DOM. DOM itu kan 89 sampai 90 berapa itu ya, 96 lah. Nah masa itu, ya kan, banyak sekali cerita dari saksi-saksi korban ini tentang apa? Tentang bagaimana mereka diperlakukan itu. Kalau kita dengar satu-satu, Bung Herdi ya, nggak sanggup kita menceritakannya. Tapi paling tidak. Kenapa nggak sanggup? Ya apa yang mereka alami itu sangat nggak terbayangkan. Tak terbayangkan. Jadi batas tentang kemanusiaan seseorang itu buyar semua di sana. Buyar. Orang tega berbuat apapun itu. Itu dia. Anda bisa bayangin? Yang paling kejam apa? Contoh begini ya, saya kan ikut dalam penyelidikan tim-tim ya, misalnya, atau ya Aceh lah kemarin itu ya. Itu orang kan bisa diambil begitu aja di rumahnya, habis itu nggak pulang sampai hari. Atau ini, jadi diambil di depan keluarganya? Iya. Atau ini orang diambil. Artinya identitasnya tahu dong siapa yang ngambil. Ya masyarakat secara langsung kan nggak tahu kan, malam misalnya diambil kan, ya bajunya kan nggak ada nama nggak ada apa, diambil aja kan, diambil. Atau Anda dituduh terlibat gerakan Aceh Merdeka, Anda dicari nggak ada, istri Anda diambil, suruh nunjukin di mana aja.
Nah itu yang terjadi. Ya. Peristiwanya apa nggak perlu saya jelasin lah, ya kan? Nggak enak. Tapi itu yang terjadi. Nggak enak. Dan ini nggak 1-2 gitu loh. Nah makanya ini sekarang ketika saya diminta ikut dalam tim ini, saya mau itu karena mau memulihkan ini. Ya, memulihkan ini bukan sekedar memberi dia kartu bocor ke rumah sakit. Iya, jadinya kita melihat bahwa masa sih sudah semenderita itu yang dilakukan cuman itu aja. Itu dia. Kalau Anda tanya puas nggak dengan ini, ya saya nggak puas. Itu. Bukan ini yang saya mau besarnya, tapi lebih dari ini. Tapi yang ada baru hari ini, ya udah kita jalanin. Jadi setelah 25 tahun reformasi baru mendata, kan belum dikasih juga kan mereka ini? Sebagian sudah. Bagian sudah, berupa kartu-kartu itu. Tadi dikasih itu. Gitu kan. Tapi apakah nanti itu maksimal atau tidak, ya kita lihatlah dalam 1-2 minggu ini. Jadi itu Bung Hesdi, kalau Anda tanya, dari semua peristiwa ini apa? Ya itu tadi. Kadang-kadang saya membayangkan begini, masa saya diajarkan di sekolah gitu, Pancasila begini, manusia tubuh Pancasila begini. Kalau lihat kayak gini, nggak ada Pancasilanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak ada. Kenapa di masa reformasi masih ada itu? Ya itulah, karena nggak pernah dikoreksi. Di 2014 di Papua itu. Terulang dia. Karena tidak pernah dikoreksi, karena tidak pernah diadili. Makanya kan alat untuk mengkoreksinya itu apa ya, melalui pengadilan. Biar kita tahu mana yang masih perlu nggak gerakan civil society untuk itu? Sangat perlu. Sangat perlu. Anda nggak bisa percaya dengan yang di DPR aja ya? Ya, teman-teman di DPR butuh teman juga lah yang lainnya. Oke. Waktu di Komnas HAM juga Anda butuh teman juga jadi ya? Iya, kalau nggak didukung oleh teman-teman kan nggak kuat juga. Nah terus gimana perkembangan civil society di Indonesia? Apakah masih memadai untuk bisa mendorong tegaknya demokrasi seperti yang Anda harapkan? Ya kalau kita lihat hari ini memang agak jauh melemah ya. Iya. Regenerasinya nggak ada lagi aktivis muda kita. Oleh karena itu, makanya saya juga malas sebenarnya kan. Mengaku-ngaku saya aneh juga ngomong saya aktivis 98 begini-begini. Udah lewat bos. Udah lewat ya. Jadi sekarang kita membutuh kelompok-kelompok masyarakat yang kritis, bisa terbuka menyatakan pendapat. Untuk apa? Satu hal yaitu kita harus menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Inilah hak asasi manusia. Hari ini hak asasi manusia ini perintah Undang-Undang Dasar kita. Ya, jadi cara apa lagi kalau kayak gitu untuk bisa membuat kita lebih optimistis penegakan HAM di Indonesia ini bisa berjalan baik. Civil society Anda katakan lebih melemah dibanding zaman-zaman dulu. Media ya so-so juga. Tapi saya mengatakan begini, meskipun begitu, menyuarakan hal seperti ini akan selalu ada. Iya, selalu ada. Tapi kan kayak lagu Beatles adanya gitu loh. Kan selalu ada. Jangan terlalu pesimis lah, Bu. Ya tapi kasih dong apa yang bisa membuat kita optimis. Apa petunjuknya selain dari perasaan Anda sendiri? Ya, kalau petunjuk kayak manual book beli alat elektronik ya nggak ada lah. Iya. Tahun 90-an kan kita juga nggak dikasih petunjuk itu. Enggak. Makanya, tapi kan dulu saya gini loh. Saya merasa hormat loh kepada anak-anak muda hari ini, mahasiswa yang berani speak up loh. Iya. Nah, itu kan embrio untuk sesuatu koreksi. Ya, tapi masa setelah 25 tahun reformasi yang kita temukan adalah embrio lagi. 98 tuh udah jadi kemana tahu, balik lagi kita ke embrio jadinya. Ya mungkin itu nasib republik ini. Kena kutukan Sisyphus. Bisa jadi, karena yang gua gak enak nih tiba-tiba. Ya enggak, buka gimana gitu loh, supaya kita nggak lupa. Ini kan menolak lupa. Nah, karena ada juga teman kita dulu berjuang untuk begini, tiba-tiba ada pergi aja. Gak enak kita omongin jadinya. Nah, itu. Jadi salah satu masalahnya di situ juga. Iya, orang kan nggak gimana ya? Nggak taat prinsip gitu. Iya, kadang-kadang beberapa teman nggak tahan lapar emang. Lapar mungkin tahan, prinsip dia beda. Jadi artinya kan tuh
Civil society tergoda. Anak muda baru embrio. Media so-so. Jadi pilar apa lagi yang bisa mendorong kita untuk meyakini bahwa demokrasi ini bisa berjalan dan hak asasi manusia bisa ditegakkan? Kalau saya sih sekarang saya mau katakan, di kelas juga saya sampaikan, ya kan. Anda mengajar HAM? Ya. Biasanya aja. Itu mata kuliah wajib atau pilihan? Kalau di tempat saya itu wajib. Oh wajib. Coba kalau pilihan mungkin cuma 5 orang kali yang ikut. Wajib. Wajib. Nggak lulus kuliah ini nggak bisa jadi sarjana. Jadi saya selalu katakan, kalau saya tanya, baru lahir tahun 2001. Banyak yang gitu. Saya bilang masa depan Republik ini ada di usaha kamu sendiri, bukan di orang tua kayak kami. Ya. Nah, mulailah berpikir tentang masa depanmu. Saya melakukan itu 35 tahun yang lalu. Lalu mereka memulai masa depannya melalui jalur TikTok. Mungkin itu salah satu wadah yang tersedia ya. Oke, media sosial mendukung atau enggak terhadap penegakan HAM di Indonesia? Media sosial kan kalau sekarang kita perhatikan ya, nah saya baru belajar juga nih Bung nih. Enggak, dia aktif nge-tweet soal dunia digital nih kan. Ya kita pelajarilah berbagai tempat ya kan. Nah mungkin media sosial ini dia dua sisi kan ada di situ. Nah tinggal siapa yang kreatifnya pada yang positif atau menjadi negatif nih, ya kan? Nah inilah tantangan kita hari ini gitu, bagaimana mengisi dia supaya positif. Ukuran positif negatif antara Anda dengan anak-anak muda itu udah lain juga soalnya. Ya bisa juga lah kita ajak. Ya kalau Anda misalnya yang disebut positif itu menyerukan demokratisasi, penegakan HAM, keadilan. Mereka kan mikirnya ya cuannya dong, AdSense-nya dong berapa. Kalau laku ya itu dijalanin. Pokoknya kita pakai aja Mas media itu, dan kita selalu kasih tahu. Anak saya aja yang baru SMA saya udah kasih tahu ini begini. Ya, mulai kami diskusi itu soal itu. Jadi ya. Nggak semuanya juga. Tapi coba sekarang regenerasi aktivis tuh anaknya jadi aktivis semua kan enggak juga. Oh iya juga. Iya kan. Tapi kan kita bisa kasih tahu. Karena kader murni kan. Ya. Oke, dari sekarang pemilu 2024. Apa yang bisa kita petik dari pelaksanaan pemilu untuk upaya penegakan HAM di Indonesia? Nah ini, saya merasa pemilu ini udah masuk masa kampanye ya. Masuk. Udah 2 bulan lagi aja kita belum mendengar Bu. Ini para capres-capresan ini atau para calon anggota dewan ya, bicara tentang hak asasi manusia. Belum ya? Belum dengar saya. Jangan-jangan nggak jadi bahan juga. Ada sih di debat capres soal itu. Ya mudah-mudahan lah itu agak mutu nanti debatnya. Tapi apa tanda-tandanya kalau sampai hari ini Anda belum dengar soal HAM dibahas oleh para calon pemimpin nasional ini? Ya misalnya kan seperti saya bisa katakan tadi kan, kita di Indonesia hari ini kan menghadapi selain masalah masa lalu, kadang masalah-masalah baru dalam konteks hak asasi manusia. Nah, apakah capres-capres ini saya dengar, saya baca juga visi misi mereka kan. Saya belum menemukan itu satu konsep yang memang mengacu pada norma hak asasi manusia itu. Makin buram kalau kayak gini. Ya itu dia makanya. Oke, tahan dulu. Kita akan bahas lebih. Kita berdua ngomongnya jadi penting ini. Oke ya. Kita akan bahas lebih khusus di segmen berikut tentang bagaimana masa depan penegakan hukum dengan adanya kontestasi Pilpres di Indonesia sesaat lagi. Banyak sekali masyarakat kita, terutama di luar Jawa ya, kehilangan lahan. Konflik agraria. Semestinya pemerintah, orang berkuasa itu kalau ada tukang kritik kayak kita ini, seharusnya terima kasih. Nah gini juga boleh ditanpa kepastian hak asasi manusia, kita nggak bisa bikin apa-apa. Orang masyarakatnya nggak diberi ruang. Kalau cuma ingin dapat BLT, nggak perlu merdeka. Belanda juga ngasih.